Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya perkenalkan diri. Nama saya Rizka Wanto dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Husni Tamrin tentang Final Project Digital Inovasi. Langsung saja ke materinya. Di sini ada tahap 1, brainstorming ID. Saya akan mengambil 5 contoh. Yang pertama Westogo, yang kedua studi meta AI, yang ketiga farming, yang keempat Hilno, yang kelima Perli Hesi. Nah, yang di sini Westogo itu aplikasi mengolah sampah dengan sistem poin dan layanan penjemputan sampah. Yang kedua itu platform belajar dengan AI, tutorial yang menyesuaikan materi dengan gaya belajar. Nah, yang ketiga itu marketplace, hasil panen langsung dari petani ke konsumen tanpa perantara. Yang keempat aplikasi konsultasi kesehatan online dengan dokter dan monitoring kesehatan pribadi. Yang kelima yaitu aplikasi pencarian dan reservasi tempat parkir secara real. Nah, di sini ada masalah yang diselesaikan. Untuk yang pertama, masyarakat kesulitan mengelola sampah rumah tangga dan kurang termotivasi untuk memilih sampah. Yang kedua itu mahasiswa kesulitan memahami materi kuliah dan mencari relevan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu petani kesulitan mendapatkan harga yang adil dan akses pasar yang luas untuk hasil panen mereka. Yang keempat yaitu masyarakat kesulitan mendapatkan konsultasi kesehatan secepat tanpa harus ke fasilitas kesehatan. Yang kelima yaitu pengendara kesulitan menemukan tempat parkir kosong terutama di area perkantoran yang ada. Lanjut saja ke tahap 2. Nah, di sini ada pengembangan konsep produk. Nah, di sini saya memilih produk Skill Love dengan kayak plan belajar berbagi bertumbuh bersama. Nah, di sini ada latar belakang tentang Skill Love yaitu belajar berbagi bertumbuh bersama. Di era digital saat ini, kemampuan atau skill menjadi salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Banyak orang ingin mempelajari keterampilan baru seperti desain grafis, bahasa asing, pemrograman, dan public speaking untuk meningkatkan kompetensi mereka. Namun, biaya kursus yang cukup mahal serta keterbatasan waktu sering menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Nah, di sisi lain, banyak individu yang memilih keahlian dan bersedia membagikan ilmunya, tetapi belum memiliki wadah yang tepat untuk saling bertukar pengetahuan. Sebagian masa platform pelajaran hanya berfokus pada sistem berbayar sehingga kesempatan belajar menjadi kurang terjangkau bagi semua kalangan. Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah platform yang dapat mempertemukan orang yang ingin belajar dengan orang yang memiliki keahlian untuk diajarkan. Oleh karena itu, Skill Love hadir sebagai aplikasi digital yang memungkinkan pengguna saling bertukar keterampilan secara mudah, fleksibel, dan terjangkau. Dengan konsep ini, pengguna tidak hanya memperoleh ilmu baru, tetapi juga dapat memperluas relasi serta meningkatkan kemampuan tanpa harus mengeluarkan biaya proses yang tinggi. Selanjutnya itu masih ada di tahap 3 pengembangan konsep produk. Nah, di sini ada solusi Skill Love adalah aplikasi yang mempertemukan dua orang atau lebih untuk saling bertukar hadiah. Contoh, yang pertama itu ada di mahasiswa yang bisa bahasa Inggris belajar desain grafis dari pengguna lain. Yang kedua ada seorang fotografer belajar editing video dari konten kreator. Yang ketiga itu ada seorang akuntan belajar public speaking dari writer. Di sini ada fitur utama.
Yang pertama itu ada di profil kalian, yang kedua cari partner belajar, yang ketiga video meeting, yang keempat chatting, yang kelima juga belajar, yang keenam sertifikat digital, yang ketujuh sistem rating, yang kedelapan dompet poin skill up. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama pengguna membuat akun, yang kedua mengisi keahlian yang dimiliki, yang ketiga memilih keahlian yang ingin dipelajari, yang kelima sistem pencarian partner yang sesuai dan memberikan penilaian setelah sesi selesai, yang terakhir mendapatkan poin dan sertifikat. Oke, selanjutnya Mas di sini langsung ke keempat, bisnis model transfer atau resiko dengan teknologi. Nah, di sini ada custom segment. Pertama, mahasiswa, pelajar, freelance, karyawan, guru. Terus selanjutnya ada value proposition, yaitu satu, belajar tanpa biaya mahal, yang kedua bertukar keahlian secara langsung, yang ketiga fleksibel dan berbasis komunikasi, yang keempat mendapatkan sertifikat digital. Nah, belajar ada di channel. Yang pertama aplikasi Android, yang kedua iOS, yang ketiga website, yang keempat Instagram, yang kelima TikTok. Nah, selanjutnya ada di revenue stream. Yang pertama langganan premium, yang kedua komunikasi kelas berbayar, yang ketiga iklan, yang terakhir kerjasama dengan perusahaan dan universitas. Nah, ada lagi key activities, yaitu yang pertama pengembangan aplikasi, yang kedua verifikasi mentor, yang ketiga mapping pengguna, yang terakhir pengelolaan komunikasi. Nah, di sini ada juga key resolution. Yang pertama tim IT, yang kedua server, yang ketiga database pengguna, yang terakhir sistem video conference. Nah, sini ada juga key partner, yaitu kampus, lembaga pelatihan, perusahaan teknologi, dan komunikasi personal. Dari sini ada post promoter, yaitu satu pengembangan aplikasi, yang kedua hosting server, yang ketiga promosi, keempat gaji karyawan, yang terakhir customer service. Selanjutnya ada di sebelumnya mohon maaf buat kamera saya terekam kendala. Saya izin tanpa facecam ya. Nah, di sini ada tahap kelima makeup beraplikasi. Masih ada gambaran aplikasi. Ada gambarannya. Yang pertama itu pasti harus buat akun dulu. Terus yang kedua itu ada di login, yang ketiga itu halaman, yang keempat itu ada cari partner, yang kelima itu profil partner, yang keenam itu ada jadwal belajar, yang ketujuh itu ada chat, yang kedelapan itu ada rating sertifikasi. Selanjutnya ada di tahap ke-6, yaitu analisis kelayakan. Nah, di sini ada teknologi feasibility, yaitu teknologi yang dibutuhkan seperti video call, chat, AI untuk mencocokkan partner belajar, dan sistem pembayaran sudah tersedia sehingga aplikasi dapat dikembangkan. Nah, ada lagi yaitu viewability, pendapatan berasal dari fitur premium, iklan, kelas eksklusi, serta kerjasama dengan institusi pendidikan dan perusahaan. Ya, nah yang terakhir ada di desirability, yaitu masyarakat khusus mahasiswa dan pekerja membutuhkan cara belajar yang lebih fleksibel, hemat biaya, dan dapat meningkatkan keterampilan untuk dunia kerja. Dan sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.